Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini kami coba menjelaskan simulasi tata cara mengakses Yakat sampai menjelaskan beberapa hal. Ada tiga yang akan kita coba jelaskan dan simulasikan. Yang pertama adalah mengakses Yakat, kemudian cara menyetujui atau keres approve, menyetujui keres mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan absen, mengabsen mahasiswa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini kami tujukan simulasi ini bagi Bapak Ibu dosen yang belum sama sekali mengetahui. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Next. Jadi penggunaan aplikasi Siat ini ada beberapa browser yang bisa kita gunakan, apakah kemudian itu Google Chrome, Mozilla, atau hal-hal yang lain, browser-browser yang lain. Cuma pada umumnya kami menggunakan Google Chrome Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita coba masuk kolom atas emailnya. Di sini kita ketik alamat email aplikasi Siat, itu adalah siat.untad.ac.id Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ulang, siat.untad.ac.id, siat.untad.ac.id. Next. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi ini tampilan awal untuk kita login. Di sini ada 5 kolom. Yang pertama adalah jenis user, itu ada 3 di situ, ada mahasiswa, operator, dan dosen sesuai status kita. Jadi kalau Bapak Ibu dosen, ya pilih adalah dosen gitu. Kemudian username itu adalah NIDN Bapak Ibu. Jadi semua username dosen itu adalah NIDN. Untuk passwordnya sendiri itu nanti bisa diminta pada operator prodi atau bisa juga ke kami. Jadi mana yang bisa memudahkan Ibu bisa dihubungi. Kalau Ibu di prodi boleh, sama operator prodi, ke kami juga minta untuk diresetkan itu boleh. Tapi memang ini harus dirahasiakan Bapak Ibu, karena akunnya Bapak Ibu jangan sampai ada yang mengakses, karena ya coba kita maklumi bahwa kita menghindarilah hal-hal yang tidak kita inginkan Bapak Ibu. Jadi next, kita isi passwordnya. Itu password itu rata-rata 8 digit Bapak Ibu ketika dibuatkan, tidak lebih dan tidak kurang itu 8 digit. Nanti kalau kemudian Bapak Ibu coba mau rubah silakan. Nah, ini kode itu di copy paste saja Bapak Ibu, di copy paste, kemudian dan kita coba login. Bismillah. Kalau kemudian cocok itu terbuka Bapak Ibu. Ini sudah terbuka, loginnya berhasil, berarti benar. Jadi saya ulang, kalau untuk usernya, name-nya itu adalah NIDN, kemudian passwordnya itu nanti bisa diminta di-reset di operator prodi ataupun kami. Nah, tampilan awal ini sudah langsung muncul. Ada notifikasi pemberitahuan bahwa terdapat 6 mahasiswa yang KRS-nya belum disetujui Bapak Ibu. Jadi ada 6 ini. Jadi nanti kita cek, jadi ada 6 langsung Bapak Ibu mau setujui atau Bapak mau lihat secara keseluruhan boleh juga Bapak Ibu. Jadi kalau ingin melihat secara keseluruhan inputan KRS mahasiswa, kita ke menu perkuliahan Bapak Ibu, ada KRS-nya, kemudian ada 3 cari KRS, approve KRS atau disposisi KRS. Nah, ini approve KRS Bapak Ibu, kita klik, kita cek, ini semua mahasiswanya Bapak Ibu. Kalau kemudian mahasiswa Bapak Ibu rasa kurang, karena setahu saya rata-rata itu tembus sampai 40 ke atas ya Bapak Ibu dosen itu mahasiswanya, dosen wali itu. Jadi bisa disampaikan ke mahasiswanya bahwa memang mereka belum memilih Bapak Ibu sebagai dosen walinya, makanya mereka tidak muncul di sini Bapak Ibu. Jadi kalau mereka menginput nama Bapak Ibu dosen sekalian, ini bukan cuma 19 tapi tembus seperti 40 yang kami ketahui ya ketika kami perhatikan saat memproses remunerasi. Next. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa dilihat disetujui. Nah, ini belum Bapak Ibu. Jadi kita klik, kita lihat di sini yang belum disetujui, kita cek detail ini Bapak Ibu kelihatan. Belum disetujui ini warna kuning. Nah, konsekuensi atau implikasi dari belum disetujuinya mata kuliah mahasiswa yang bersangkutan ini, pertama satu Bapak Ibu,
nama mereka tidak akan muncul di absen, di daftar hadir. Ketika Bapak Ibu coba mengabsen, ataupun dosen lain mengabsen, itu tidak akan muncul. Kedua, ketika mereka coba menginput, mencetak KRS, itu mata kuliah ini tergaris, ataupun tidak ada juga, bisa jadi. Jadi mereka tidak bisa cetak KRS, karena belum disetujui. Dan yang ending terakhir adalah, jelas sekali bahwa mereka punya namanya tidak akan ada di DPNA, daftar hadir nilai mahasiswa nanti di saat UAS, ujian akhir nasional nanti Bapak Ibu. Jadi ini sangat mempengaruhi dari Bapak Ibu sekalian untuk menyetujui KRS mahasiswa. Nah, kalau untuk menyetujui Bapak Ibu sekalian tinggal diklik persetujuan ini Bapak Ibu. Kalau kemudian ditolak, ini aksi untuk Bapak Ibu tolak. Kenapa ditolak? Apakah terkait dengan mata kuliah sifatnya berjenjang? Mungkin Bapak Ibu sekalian tahu itu. Jadi di sini dikirimkan catatan Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu tolak, Bapak Ibu buat catatan gitu, bahwa ini ditolak, bahwa Anda belum bisa memprogramkan ini, mata kuliah ini, karena mata kuliah sebelum ini belum lulus. Nah, bagaimana cara melihat itu? Bisa dicek Bapak Ibu di bawah ini. Ada rekam jejak atau histori perkuliahannya Bapak Ibu. Gitu. Bisa ditahu gitu. Bisa dicek. Ya. Kalau kemudian itu sudah sesuai, ya Bapak Ibu tinggal klik setuju Bapak Ibu dan oke. Next, nah itu. Jadi kalau warnanya sudah hijau Bapak Ibu, itu sudah tersetujui. Otomatis mahasiswa yang bersangkutan namanya muncul di absen, KRS-nya dia cetak itu ada mata kuliahnya, kemudian endingnya adalah nama mahasiswa bersangkutan ada juga di DPNA, gitu Bapak Ibu. Jadi jelas bahwa menyetujui KRS itu sangat penting untuk kedepannya Bapak Ibu. Nanti kalau kemudian Bapak Ibu coba explore untuk lebih banyak mengetahui, ini sebenarnya sangat idealis untuk bimbingan kepada mahasiswa, khususnya kaitannya antara dosen wali dan mahasiswa itu sendiri. Gitu. Next. Itulah satu penjelasan tentang tata cara menyetujui KRS mahasiswa Bapak Ibu. Next, kita lanjut kepada absen gitu. Jadi absen perkuliahan ini Bapak Ibu bisa pilih absen perkuliahan, klik absen. Baru kemudian kalau memang Bapak Ibu menguasai kode mata kuliah, mau langsung cari saja satu mata kuliah, boleh di sini Bapak Ibu. Tinggal diketik kodenya, baru kemudian kelasnya Bapak Ibu. Tapi kalau kemudian kita mau melihat keseluruhan, ya kita pilih dulu di sini. Yang perlu diperhatikan juga, ini sudah tersetting semester genap 2023. Tapi biasanya kalau dia harus disetting Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah tujuan semesternya Bapak Ibu. Jadi semester sekarang, semester genap 2022-2023. Next, ini fakultas kita pilih Bapak Ibu. Visip di Visip. Kalau kemudian kita mengajar di fakultas lain, itu akan ada fakultas lain. Umpamanya Fatek atau di kedokteran Bapak Ibu, itu pasti ada. Yang penting Bapak Ibu mengajar di sana dan operatornya itu menginput nama di aplikasi, nama Bapak Ibu di aplikasi siap di penjadwalan khusus, itu akan ada. Next, kita pilih jurusan, kemudian prodi, baru kita cari Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul tampilan ini tampilan mata kuliahnya Bapak Ibu, ini kelas, hari, kemudian ini pengampu mata kuliah, tim pengampu ini, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau memang Bapak Ibu bisa kerjasama dengan mahasiswa untuk membantu Bapak Ibu untuk mengabsen, bisa Bapak Ibu pilih ketua kelasnya. Jadi ini ketua kelas, diklik Bapak Ibu, gambar orang ini, gitu, akan muncul nama-nama Bapak Ibu. Tinggal kita lihat yang mana ketua kelasnya, yang mana bisa Bapak Ibu percaya dan tuju sebagai ketua kelas. Ataukah memang dia selama ini sudah ketua kelas dari sebelumnya, itu Bapak pilih. Next, kalau umpamanya ini nomor 4 atas nama Akdarina, next kita klik Akdarina gitu. Oke. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu, sudah jelas. Ketua kelas Akdarina Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu klik lagi untuk memastikan. Nah, itu. Kalau kemudian ini berhalangan sakit misalnya, atau mau Bapak Ibu ganti, ya tinggal Bapak Ibu klik saja ini Bapak Ibu untuk hapus ketua kelas Bapak Ibu. Atau tidak, Bapak Ibu langsung pilih yang lain. Misalnya nomor Mawar, Deborah Nesi. Coba kita klik,
kita next. Itu otomatis terganti Bapak Ibu. Kita cek namanya, berubah menjadi Mawar Deborah Nesi Bapak Ibu. Jadi bisa seperti itu, tergantung Bapak Ibu caranya seperti apa gitu. Nah, kalau kemudian ini sudah ketua kelas, jadi formatnya itu sama. Jadi mereka nanti bisa buka akunnya Bapak Ibu dengan format yang sama. Jadi mereka buka jadwal perkuliahan, baru kemudian mata kuliah itu ada gambar seperti ini, angka 1, itu artinya pertemuan 1 Bapak Ibu untuk absen. Jadi metode untuk cara pengabsenan mereka dengan Bapak Ibu itu sama. Diklik saja ini angka 1, diklik next, ini muncul Bapak Ibu. Jadi ini pertemuan 1. Ini kan nanti setiap pertemuan ini ketika pertemuan 1 sudah Bapak Ibu absen, itu nanti muncul 2, 3 sampai endingnya 15 Bapak Ibu, sesuai pertemuan yang bisa dicapai gitu. Jadi sekarang pertemuan 1 misalnya Bapak Ibu, kita coba absen dulu untuk 1 untuk mengetahui, kemudian tanggal berapa Bapak Ibu gitu. Tanggal 6 kita mulai kuliah tanggal 6 Februari misalnya, baru kemudian ini bulannya dan ini tahunnya 2023. Kalau kemudian jamnya itu Bapak Ibu misalnya jam 10.30, atau selagi jam 10.30 Bapak Ibu langsung saja jam 10. Kemudian jam selesainya misalnya jam 12 ya, jam 12. Jadi kalau umpamanya di jadwal itu jam 10.30 sampai jam 12 ya, ketik saja 10 sampai 12 Bapak Ibu. Baru kemudian Bapak Ibu cari nama Bapak Ibu gitu, atau mahasiswa juga seperti sama nih, formatnya sama. Jadi, kalau Bapak Ibu yang mengajar ya Bapak Ibu pilih atas nama, baru kemudian pokok pembahasannya ini penting untuk diisi juga Bapak Ibu. Jadi di sini umpamanya pokok pembahasan pertemuan itu adalah kontrak perkuliahan misalnya. Ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu sekalian gitu. Baru kemudian kita simpan Bapak Ibu. Kita coba simpan, next, kita simpan. Ini sudah muncul namanya Bapak Ibu. Nama-nama mahasiswa yang di mata kuliah ini gitu. Nah, kalau kemudian yang hadir sampai 20 lebih, berarti ada 3 orang yang KRS-nya belum disetujui. Jadi Bapak Ibu bisa sampaikan ke mahasiswa bersangkutan, Dek, kalau ini namamu tidak ada, coba dikonfirmasi ke dosen walinya bahwa KRS-mu ini belum disetujui. Nah, gitu. Nah, ini next saya lanjut bahwa ketika kita absen, di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Nah, ada hadir, tidak hadir, dan izin atau sakit. Nah, ketua kelas itu hanya bisa menginput seperti tadi penjelasan itu hanya 1 kali. Ketika disimpan, mereka tidak bisa anulir Bapak Ibu. Jadi yang bisa menganulir itu adalah Bapak Ibu sekalian dosen yang punya hak kuasa. Misalnya ketika ada mahasiswa yang coba menghadap pada pertemuan 1, dia di input oleh ketua kelas tidak hadir, ternyata pada saat itu dia sakit, cuma tidak sempat izin, tapi menghadap ke Bapak Ibu bahwa dia sakit dan membawa surat sakit, ya Bapak Ibu bisa anulir, buka kembali anulir untuk jadi hadir Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi sini saya lanjut hadir, misalnya Bapak Ibu kasih hadir, ada yang tidak hadir gitu, tidak hadir, pilih tidak hadir, ada yang izin atau ada yang sakit Bapak Ibu gitu. Next, semua kalau sudah di absen baru disimpan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah disimpan, sudah berarti pertemuan 1 selesai. Dan setiap pertemuan harus di absen Bapak Ibu. Karena di sistem itu ada standarisasi kehadiran itu 75% Bapak Ibu. Kalau kemudian kehadiran Bapak Ibu misalnya pertemuannya 75% tidak mencapai, semua merah Bapak Ibu. Tidak bisa kita input nilai. Karena standarisasi penilaian itu adalah 75% kehadiran mahasiswa. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar tidak sampai 75% misalnya dari 16 misalnya Bapak Ibu, pertemuannya Bapak Ibu cuma 10, itu tidak bisa Bapak Ibu. Semua merah, tidak bisa diisi absennya. Tidak bisa diisi absennya. Daftar hadirnya nanti. Maksudnya DPNA-nya Bapak Ibu merah. Begitu juga untuk mahasiswa. Kalau kemudian semua perkuliahan misalnya tunggu sampai 16 Bapak Ibu, ada mahasiswa yang hak hadirnya cuma 10 misalnya. Itu sudah otomatis tidak bisa Bapak Ibu isi nilai. Dan di situ merah Bapak Ibu, tidak bisa Bapak Ibu isi nilainya di saat penginputan nilai nanti di DPNA Bapak Ibu. Nah, next, kalau nanti pertemuan kedua Bapak Ibu, ini ada pertemuan keduanya Bapak Ibu. Selanjutnya begitu sampai pertemuan 15 Bapak Ibu. Jadi metodenya sama kayak tadi. Jadi setiap tanggal berapa itu diinput tanggalnya Bapak Ibu, bulannya sampai jamnya gitu. Jadi dia akan
setiap pertemuan. Ketika pertemuan 1 akan muncul nanti pertemuan 2 muncul pertemuan 3 Bapak Ibu sekalian. Dan ini bisa dilihat pada sistem, akan ketahuan Bapak Ibu. Ini sudah berapa kali mengajar. Jadi tidak perlu direkap secara manual, tapi sudah ketahuan di sini mengajar sudah berapa kali pertemuan, bisa diinfokan ke tim atau kemudian kalau ada kendala bisa disampaikan ke koordinator prodi atau jurusan Bapak Ibu. Jadi sekalian ini bisa membantu untuk mengevaluasi sudah berapa kali pertemuan Bapak Ibu, khususnya juga bagi kami di pengajaran Bapak Ibu. Jadi mungkin seperti itu penjelasan tentang cara mengabsen kehadiran perkuliahan mahasiswa. Next nanti berikutnya kita akan jelaskan video-video simulasi tentang tata cara penginputan nilai dan lain sebagainya. Jadi video ini kami buat khususnya bagi Bapak Ibu dosen yang belum sama sekali mengetahui. Semoga video ini dapat membantu dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.